Eh, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dika Nugraha PhD selaku dosen kuliah pengajian drama program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang terhormat Bapak Caroko Trihananto selaku narasumber gelar bicara pada siang hari ini. Yang terhormat Nasiruddin Al-Mustafa sebagai ketua pelaksana serta kawan-kawan semua yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk sama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Shalawat serta salam, tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Gelar bicara pada kesempatan kali ini mengusung tema eksistensi teater lokal kancah nasional. Acara ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan kami, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Surakarta, untuk menyelesaikan tugas praktek di mata kuliah pengkajian drama. Selanjutnya, saya akan membacakan pimpinan acara yang akan kita ikuti dalam gelar bicara kali ini, yaitu sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan ketua panitia. 3. Acara inti. 4. Sesi tanya jawab. 5. Penutup. Sebelum memulai acara, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Saudara Nasiruddin Al-Mustafa selaku ketua pelaksana acara gelar bicara. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat dipertemukan dalam mengikuti gelar bicara pada hari ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada peserta gelar bicara di mana kita memiliki kesempatan untuk berbagi informasi tentang berbagai strategi untuk meningkatkan eksistensi teater lokal di kancah nasional. Diharapkan dengan melalui kegiatan ini dapat menciptakan inovasi serta memenuhi tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial budaya khususnya di bidang kebudayaan. Pada gelar bicara ini, tema yang kami angkat adalah eksistensi teater lokal di kancah nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, kami menghadirkan Bapak Caroko Trihananto selaku pegiat teater Arena Budaya Surakarta untuk menyampaikan materi tema utama gelar bicara ini. Gelar bicara ini dapat terselenggara berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dika Nugraha sebagai dosen mata kuliah pengajian drama, serta ucapan terima kasih kepada seluruh panitia yang bekerja keras sehingga terlaksana dan suksesnya acara ini. Kami menyadari bahwa penyelenggaraan seminar ini masih banyak kekurangan baik dalam penyajian acara maupun keterbatasan fasilitas. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan tersebut. Akhir kata, mohon semoga peserta seminar mendapatkan manfaat yang besar dari kegiatan ini, sehingga mampu mewujudkan atmosfer riset yang baik dan budaya riset yang kokoh, berkelanjutan, dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Nasiruddin atas sambutannya. Selanjutnya adalah acara inti. Sebelum pemaparan materi, akan saya bacakan kurikulum vitae dari pembicara. Nama lengkap Caroko Trihananto, nama panggilan Turah, tempat tanggal lahir Banyumas, 12 Oktober 1978, jenis kelamin laki-laki,
Alamat Forum Bumi Saraswati, Blok T2 nomor 30, Gaum Tasikmadu, Karanganyar. Nomor telepon atau WA 0822 6524 0068. Riwayat pendidikan, Sekolah Dasar Negeri Soka Negara 2 Purwokerto. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Purwokerto. Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Purwokerto. Pernah kuliah di STSI Surakarta D3 Tata Rupa Pentas tahun 2000. Pernah kuliah di ISI Yogyakarta. S1 jurusan Teater 2008. S1 jurusan Sosiologi FISIP Universitas Terbuka tahun 2014 sampai sekarang. Pengalaman organisasi. 1. Ketua Teater Jejak STSI Surakarta tahun 2000 sampai 2003. 2. Ketua Jaringan Teater Surakarta tahun 2003 sampai 2005. 3. Ketua Teater X Surakarta tahun 2005 sampai sekarang. 4. Pemimpin X Art Community tahun 2002 sampai 2005. 5. Pemimpin Sololog Community tahun 2012 sampai sekarang. 6. Pemimpin Ummah Kreatif Arturah tahun 2015 sampai sekarang. 7. Pengelola Rumah Banjarsari Surakarta. Berikut tadi merupakan kurikulum vitae dari Bapak Turah. Selanjutnya, waktu dan tempat akan saya berikan kepada Bapak Turah untuk memberikan materi dan cerita kepada kita semuanya. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya. Selamat sore. Mohon maaf juga tadi agak terlambat karena kebetulan ada anggota Teater X, anggota kami yang meninggal. Dan akhirnya saya harus datang melayat dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk materi diskusi ataupun obrolan kali ini. Lebih menekankan pada tentang eksistensi teater di Surakarta. Sebenarnya tidak hanya Surakarta ya, sebenarnya lebih pada Surakarta dan eks-Karesidenan Surakarta. Karena memang kalau kita hanya menyebut Surakarta ini terlalu kecil juga, karena memang eksistensi teater di Solo itu tidak hanya dari teman-teman di Surakarta, tapi juga di wilayah eks-Karesidenan meliputi Wonogiri juga, Klaten, Sukoharjo, Sragen, dan kemudian sebenarnya kalau UMS itu kan Sukoharjo ya, kalau tidak salah gitu. Itu ya. Nah itu. Dan untuk eksistensi teater terutama di Luraya itu sebenarnya kita akan melihat kurang lebih pada tahun 1980-an itu sudah ada beberapa kelompok-kelompok teater yang memang sudah berdiri dan eksis di Belantika teater kita. Diantaranya adalah teater Kidak-Kidik itu, terus kemudian ada teater Tera atau teater Surakarta yang sampai saat ini masih eksis semua. Dan kemudian ada teater Gapit itu, dan ada beberapa teater-teater yang ini termasuk teater yang profesional ya, yang umum, dan ada beberapa teater yang memang dari kampus di tahun 80-an itu memang sudah ada beberapa. Terus di SMA juga beberapa juga sudah ada teater waktu itu. Kemudian untuk membicarakan eksistensi teater di Solo Raya ini, memang kalau kita melihat dari tahun 80, 90 sampai sekarang, itu memang perkembangannya cukup pesat, dan kita di Solo Raya ini memang jadi bisa dibilang jadi barometer untuk kawan-kawan teater di seluruh Indonesia, karena memang basic teater di Solo ini memang kekuatan kekuatan tentang karya-karyanya memang cukup mumpuni. Salah satunya dari kawan-kawan teater Tera, teater Surakarta ini dari awal berdiri sudah
banyak sekali prestasinya, baik di kancah lokal maupun kancah nasional, dan beberapa juga waktu mengikuti beberapa perlombaan teater di Jakarta juga sering sekali mendapat juara di sana. Dan satu lagi teater Gida-Gidi juga yang sekarang diampu oleh Mas Hanindawan, mungkin teman-teman tahu. Mas Hanindawan kebetulan juga dia pegawai Taman Budaya dan sekarang sudah pensiun, tapi masih eksis untuk mengelola dan menjalankan teater Gida-Gidik itu. Dan ada satu lagi teater Lungit yang kebetulan ini memang lebih menekankan kawan-kawan teater Gapit waktu itu yang sekarang jadi, oh ya, bentar, teater Gapit waktu itu sekitar tahun 2012 atau 2014 berganti nama menjadi Teater Lungit hingga sekarang. Dan teater Gapit atau teater Lungit itu lebih menekankan pada teater dengan berbahasa Jawa ya. Mungkin kawan-kawan kalau belum tahu bahwasanya di situ ada Mas Widoyo SP atau Mas Kentut, dialah salah satu penulis naskah yang sangat-sangat mumpuni untuk karya-karya naskah sastra Jawanya, dan sudah ada beberapa naskah yang dilahirkan oleh Mas Kentut ini, ada rel, blong, roll, dan lain sebagainya, dan naskah-naskah itu sampai sekarang masih dipentaskan oleh beberapa kawan-kawan di teater di luar Solo juga. Dan naskah teater dari Gapit ini atau Lungit ini memang pada zamannya itu memang benar-benar satu pertunjukan yang memang bisa menghasilkan apa ya, sesuatu yang luar biasa bagi saya, karena di dalam naskahnya Mas Kentut atau naskahnya Gapit ini menghadirkan tema-tema sosial tentang kehidupan di Surakarta, terutama di kota Solo. Dan itu kalau kita melihat betul-betul itu sangat realis sekali. Dan kita akan mengenal juga itu dari tiga grup yang cukup lama yang sekarang juga masih eksis. Kemudian masuk tahun 90-an itu muncul beberapa teater-teater umum, diantaranya ada Teater Ruang, mungkin teman-teman juga udah tahu sebagian besar bahwa Teater Ruang ini ada almarhum Mas Joko Bibit Santoso itu. Teater Ruang ini berdiri dengan punya ruang ataupun punya jenis atau bentuk pertunjukan yang memang lebih pada teater non realis ya, bisa dibilang seperti itu. Karena memang eksplorasi ketubuhan di Teater Ruang itu memang sangat kental sekali. Meskipun ada beberapa naskah-naskah yang memang dihasilkan oleh Mas Joko Bibit ini, tapi lebih pada bagaimana mengelola naskah itu menjadi bentuk pertunjukannya adalah lebih ke teater tubuh. Gitu. Dan kemudian ada grup teater lagi, ada teater nol, terus kemudian ada teater T, kemudian ada teater kloset, kemudian ada teater lantai 2, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Kalau kita mau menghitung, terakhir saya kalau melihat dan menghitung kawan-kawan untuk yang masih eksis tentang grup-grup teater itu, di Solo Raya terutama itu ada sekitar 15 kelompok profesional ya, teater profesional. Dengan materi dan bentuk-bentuk pertunjukan yang memang mereka mempunyai ciri-ciri khas yang berbeda-beda, yang pasti itu.
Dan di samping itu juga ada beberapa teater kampus yang tidak sekedar banyak, tapi banyak sekali. Dan teater kampus, hampir setiap kampus mempunyai teater, dan hampir setiap fakultas juga mempunyai teater. Di UMS ada teater Kidung, teater apalagi beberapa Besi Tua waktu itu ada, terus teater Wejang, dan beberapa yang lainnya. Terus di UNS juga ada beberapa teater seperti Teater Sopo, Peron, kemudian Delik, dan lain sebagainya. Kemudian di IAIN juga ada kelompok teater, dan kemudian di Universitas di Sukoharjo itu ada teater teras, di Polita ada juga beberapa kampus yang mungkin seperti kampus Kristen itu juga ada, dan ada lagi kampus juga satu teater lagi. Dan itu kalau kita melihat secara eksistensi kawan-kawan di teater kampus itu sangat-sangat luar biasa sekali ya. Kalau saya melihat bahwanya dengan regenerasi dan pergantian anggota tiap tahun mereka terus berjalan, meskipun mungkin ada beberapa kelompok-kelompok teater yang lama itu kadang juga ada pasang surutnya juga, namun secara keseluruhan bahwanya perkembangan teater-teater di Solo itu sangat bagus sekali. Oh ya, satu lagi ada di Unisri ya, kalau tidak salah itu ada teater Sukamto dan teater Cekal. Itu juga ada teaternya juga. Dalam satu kampus itu ada 2 teater di sana. Untuk teater Sukamto itu lebih ke teater kampusnya, kemudian teater Cekal itu lebih ke fakultasnya. Jadi bisa dibayangkan setiap kampus kita rata-rata di Solo Raya terutama, atau di Solo saja sudah ada beberapa kelompok teater di samping fakultas ataupun di kampusnya itu sendiri. Jadi kalau terakhir saya menghitung untuk teater kampus di Solo Raya itu ada kurang lebih sekitar 28 gitu. Ada 28 teater kampus, dan kemudian kalau kita melihat lagi data dari teman-teman jaringan teater pelajar sekitar kurang lebih 20 kelompok atau grup teater pelajar gitu, dari SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 4, 5, dan beberapa SMA swasta lainnya seperti SMA Badik juga ada. Kemudian ada beberapa di SMA Santo Yosef itu juga ada teaternya, teater biru namanya. Dan sampai sekarang semuanya masih eksis. Kalau kita melihat bahwanya Solo atau Surakarta atau Solo Raya ini sebagai basis teater, salah satu basis teater ya di Indonesia, itu ya memang betul bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi proses kawan-kawan teater di Solo Raya ini memang benar-benar sampai sekarang masih terlihat eksistensinya, dan tidak hanya sekedar itu, bahwanya banyak mempengaruhi karya-karya dari kawan-kawan yang di luar Solo juga. Gitu. Jadi justru kadang-kadang malah kawan-kawan di Solo ini menjadi apa ya, contoh, istilahnya menjadi contoh bagaimana kualitas pertunjukan teater itu menjadi lebih baik untuk kawan-kawan yang di luar Solo Raya ini. Ada hal-hal yang memang perlu kita cermati juga, bahwasanya kekuatan dari eksistensi kawan-kawan yang ada di Solo ini memang
lebih bagaimana membangun sebuah jaringan ya, membangun sebuah jaringan komunikasi yang memang akhirnya kawan-kawan selalu interaksinya ada. Gitu. Jadi kalau kawan-kawan SMA, teater SMA, mereka punya yang namanya jaringan teater pelajar. Gitu. Dan itu mereka selalu berkomunikasi dengan membuat satu pertunjukan bersama, dan juga terkadang mereka juga berlatih bersama, bergantian, gitu, cara bergiliran. Kadang-kadang halo? Halo? Halo, Pak. Dengar? Iya, Ya. Pak. Dengar, Pak, dengar. Kita membuat pertunjukan bersama-sama gitu di jaringan teater pelajar, dan bagi teman-teman bahwasanya mereka itu bekerja bersama dalam satu ruang yang namanya jaringan teater pelajar itu. Mereka bekerja untuk memproduksi suatu pementasan bersama. Jadi kita yang dianggap senior, bagi mereka itu memang kita nggak ikut andil gitu loh. Jadi kawan-kawan SMA lah yang memproduksi tentang pementasannya, dan mereka juga pentas untuk dan dari kelompok mereka masing-masing gitu. Jadi kita yang senior itu cuman hanya memberikan saran ini dan itu, tapi secara apapun pergerakan mereka itu mereka bergerak sendiri dan merencanakan bagaimana memproduksi sebuah festival gitu ya. Produksi sebuah festival yang ini memang diikuti oleh kawan-kawan di jaringan teater pelajar itu. Dan ini ketika saya bercerita kepada kawan-kawan yang di luar Solo, terutama di Jawa Tengah atau di beberapa kota-kota di Indonesia, ketika saya menceritakan tentang mereka sangat terkejut sekali. Bayangkan SMA itu mereka sudah memproduksi sebuah festival, dan itu dilakukan secara bersama-sama, dan mereka juga masih berpikir tentang bagaimana membuat pertunjukannya juga gitu. Jadi ini sangat luar biasa ya bagi saya ini, teman-teman SMA ini, wah, amazing lah istilahnya kayak gitu ya. Di luar dugaan bahwanya mereka mampu memberikan dan memberi kontribusi yang sangat luar biasa bagi perkembangan teater di Solo Raya ini. Dan di Solo juga ada beberapa festival untuk kawan-kawan di SMA. Salah satunya yaitu ada Festival Drama Realis Remaja yang memang dulu itu saya hadirkan dimulai tahun 2014 itu sampai 2016, kemudian mulai tahun 2018 itu dilaksanakan oleh kawan-kawan dari Teater Sukamto Unisri untuk Festival Teater Pelajar itu. Dan dilaksanakan setiap tahun juga. Dan ini salah satu festival yang memang sifatnya adalah lomba yang bertujuan salah satunya dalam ruang ekskavasi sebagai tolok ukur bagaimana kualitas ataupun bagaimana mereka membuat pertunjukan dengan garapan-garapan yang memang basic dasar sebuah realis itu dalam pertunjukan, mereka yang akhirnya mereka mencoba untuk memberikan satu tawaran baru
pada kawan-kawan yang lain juga. Jadi, tentang satu harapannya itu bahwasanya kawan-kawan di Teater MA masih terus terjaga eksistensinya dan juga bagaimana meningkatkan kualitas karyanya tersebut. Itu setiap tahun kawan-kawan dari Teater Sukamto ini Unisri itu melaksanakan kegiatan Festival Drama Realis Remaja. Dan ini salah satu bagian dari perkembangan di teater di Solo, dan ini tidak lepas bahwasanya setiap tahun itu selalu untuk pesertanya selalu mengantri gitu. Jadi karena memang keterbatasan waktu, keterbatasan jumlah peserta yang ada, namun keinginan dari peserta itu cukup banyak. Akhirnya dengan kondisi itu ya terpaksa dalam setiap festival drama realis remaja kita batasi. Tapi dengan melihat antusiasme itu, kita paling tidak tahu bahwasanya hampir semua teater di Solo Raya ini untuk kawan-kawan di SMA itu sangat-sangat luar biasa sekali untuk persoalan eksistensinya, dan sampai sekarang masih ya. Dalam kondisi sekarang ini pun saya pernah mendengar juga dalam kondisi pandemi ini mereka berusaha mencuri-curi waktu untuk tetap pelatihan dan sebagainya. Meskipun di sekolah mereka semua tutup, tapi mereka mencoba tetap berkomunikasi untuk mencuri pelatihan. Luar biasa sebenarnya. Dan kalau kita mempertimbangkan di mana eksistensi teman-teman teater khususnya SMA, kita hanya bilang, wah ini nggak ada lah. Maksudnya kawan-kawan teater yang seperti kawan-kawan di Solo ini. Kemudian kalau kita menekan lagi untuk teman-teman teater kampus juga sama. Teater kampus selalu terus berusaha untuk membuat karya-karyanya, dan kita melihat juga kawan-kawan dari UNS, UMS, Unisri, terus kemudian IAIN, terus kemudian beberapa kampus-kampus lain juga masih terus mencoba untuk membuat karya-karya, dan setiap tahun pasti mereka ada minimal 2 atau 3 kali pertunjukan. Seperti contohnya untuk pertunjukan kampus, biasanya itu mereka perkenalan untuk anggota baru. Itu sudah menjadi sebuah program tersendiri, dan biasanya mereka punya dalam kurun waktu 1 tahun itu mereka punya program ya, seperti istilahnya lebih pada bagaimana dalam sebuah kelompok itu mereka dari angkatan yang sudah senior, junior, mereka menjadi satu, membuat satu pertunjukan bersama. Biasanya rata-rata setiap kelompok itu punya agenda atau program kegiatan untuk pentas bersama atau pentas besar itu dalam satu kurun waktu 1 tahun itu 2 kali. Belum lagi pentas-pentas yang kecil-kecil itu. Jadi kalau kita melihat 2 kelompok teater, diantaranya teater kampus dan teater pelajar, itu kita bisa melihat bahwa kalau di Solo Raya ini bisa dibilang kalau diperhitungkan secara waktu dan jumlah pertunjukan itu rata-rata 1 minggu itu pasti ada 3 pertunjukan. Tinggal kali 1 bulan
Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Halo? Halo? Iya, Pak. Oh ya, Mas, Iya, Pak. dengar ya? Iya, dengar, Pak. Kalau kita melihat betul bahwasanya bisa dengar suaranya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oh, ya. Kalau kita memang mau menghitung betul bahwasanya rata-rata itu hampir 1 minggu 3 kali pertunjukan dari kawan-kawan SMA atau kawan-kawan teater kampus, dan itu sudah menunjukkan betul bahwasanya eksistensi teater di Solo itu sudah tidak perlu diragukan lagi ya, karena memang kita terkadang hanya mengukur tentang bagaimana mereka memproduksi sebuah pertunjukan dan itu terus menerus, dan sampai akhirnya terkadang pertunjukan kawan-kawan ini itu pun bersamaan juga gitu. Jadi satu tempat ataupun satu hari, dalam kurun waktu 1 hari itu ada 2 sampai 3 pertunjukan teater, baik teater SMA maupun teater kampus. Baik mereka melakukan pertunjukan di kampusnya masing-masing atau mungkin di taman budaya ataupun di tempat-tempat lain. Dan dalam 1 hari itu ada 2 sampai 3 pertunjukan teater bersama. Dari situ kita pun sudah melihat bahwasanya teater di Solo itu sudah tidak bisa dianggap remeh ya, maksudnya kuantitas dan proses untuk mereka itu memang dalam ruang memproduksi sebuah karya-karya itu terus menerus. Belum lagi kita membicarakan tentang kawan-kawan teater umum ya, yang juga masih terus eksis terus sampai sekarang, yang kurang lebih sekitar 15 sampai 20 teater umum itu semua juga sedang terus memproduksi untuk karya-karyanya. Kawan-kawan teater Gida-Gidi, kawan teater ruang, kawan-kawan teater Lungit, kawan-kawan teater Rumah Singgah, kawan-kawan teater Sanggar Seni Kemasan, kawan-kawan teater X, kawan-kawan teater Sanggar Pasinaon, kawan-kawan teater kelas acting Rumah Banjarsari, kemudian masih banyak beberapa kelompok lain lagi yang setiap tahun mereka pasti punya program, dan rata-rata hampir sama seperti SMA ataupun kampus. Mereka 1 tahun pasti punya program 1 sampai 2 sampai 3 kali untuk pertunjukan. Jadi kita sangat bangga sekali bahwasanya kalau kita mau betul-betul mencermati bagaimana eksistensi teater di Solo, terutama Solo Raya ini, memang teater pantas memang jadi barometer untuk bagaimana teater ataupun sebuah kelompok ataupun bagaimana kita akan belajar berteater untuk kawan-kawan Solo. Perlu banyak belajar dengan kawan-kawan yang di Solo ini, karena memang untuk menjaga eksistensi itu juga tidak mudah, karena kita tahu betapa cukup beratnya untuk menjaga eksistensi itu, baik maupun itu teater kampus, teater pelajar, ataupun teater umum atau profesional. Mereka pasti ada pasang surutnya masing-masing ya. Ketika seperti contoh mungkin teater SMA, mereka harus bergantian, bergenerasi terus-menerus, dari kelas 1, 2, kemudian kelas 3 lulus, dan mereka harus terus menjaga eksistensi dengan minimal menjaga regenerasi itu. Dari setiap tahun mereka pasti akan berganti terus. Kemudian teater kampus juga sama, ketika sudah semester-semester mendekati skripsi apa dan lain sebagainya itu sudah mulai jarang berteater,
dan kita teman-teman yang masih ada di kelompok itu juga harus mencoba mencari solusi untuk membuat regenerasi itu tetap ada terus di dalam kelompok itu. Kalau untuk teater umum atau teater profesional ini memang lebih sulit lagi karena kendala yang sering terjadi untuk teman-teman teater profesional ataupun teater umum ini adalah lebih bagaimana menjaga eksistensi hidup itu sendiri. Bagaimana realitas hidup berteater dengan realitas hidup seperti kehidupan kita sehari itu memang benar-benar banyak sekali pertaruhannya karena tidak mudah hidup karena teater, tapi sekarang pun masih berlaku bahwanya kita hidup untuk teater, tapi teater tidak bisa menghidupi kita. Karena dengan kondisi saat ini dari dulu sampai sekarang memang belum ada solusi yang memang bagaimana teater itu benar-benar bisa menghidupi kita. Tapi lebih bagaimana kita mencoba untuk terus berjuang dan menghidupi teater itu sendiri. Jadi untuk kawan-kawan teater profesional ataupun teater umum ini akan cukup sangat lebih sulit lagi ya untuk menjaga eksistensi itu sendiri. Dikarenakan memang ini sebuah sebuah fondasi bahwasanya ya kalau kita ingin teatermu berjalan terus ya kowe kudu urip sih, kamu harus hidup dulu. Sebelum kamu hidup, ya kamu nggak bisa berteater. Karena emang tidak ada yang bisa dikorbankan untuk. Jadi untuk kawan-kawan di teater profesional atau teater umum memang ini akan tantangannya akan lebih berat ya. Seperti kelompok saya sendiri itu pasang surutnya hampir setiap hari, setiap bulan, setiap tahun lokal itu untuk di kancah nasional itu kita kawan-kawan di Solo terutama itu terlalu sering menang. Kalau kita ikut dalam urusan lomba baik itu tingkat itu itu lomba teater anak-anak itu di Jakarta dan itu diikuti oleh provinsi di Indonesia, hampir ada sekitar 34 provinsi di Indonesia dan itu kebetulan Sanggar Seni Kemasan yang mempunyai anak-anak didik yang namanya Teater De Bocah itu menjuarai juara 1 tingkat nasional waktu itu di tim Taman Ismail Marzuki itu. Dan untuk kawan-kawan teater kampus juga beberapa kali menjuarai Peksiminas, Pekan Seni Mahasiswa tingkat nasional. Dan itu sudah berulang-ulang kita kawan-kawan yang ada di Solo mendapatkan juara itu. Dan belum lagi kawan-kawan yang teater umum juga beberapa kali juga sering mendapatkan juara untuk peristiwa-peristiwa lomba itu. Dan untuk di luar lomba seperti festival ataupun parade atau apapun, kita sering diundang terus untuk di kancah nasional seperti beberapa kegiatan ataupun peristiwa festival teater nasional itu sendiri. Dan ya memang kita bisa bangga juga ya sebenarnya kawan-kawan teater di Solo ini memang secara kualitas itu memang sudah sudah tidak bisa diremehkan ya. Makanya memang karena
kawan-kawan teater di Solo Raya ini untuk persinggungan tentang bagaimana persaingan tentang kualitas itu cukup apa ya, bisa dibilang keras ataupun sering atau apa, karena persinggungannya memang hampir setiap ada, kalau kawan mungkin ada sharing terus kelompok, kawan-kawan tidak gidi ataupun saya dengan kawan-kawan Sanggar Seni Kemasan dan kawan-kawan yang lain selalu terus, dan terkadang memang kita di dalam pertunjukan-pertunjukan itu kita juga mengundang kawan-kawan yang lain untuk mencoba diajak sharing juga, gitu. Bagaimana mengkritisi tentang karya-karya kita masing-masing. Mungkin itu sebelum kita masuk ke tanya jawab. Monggo. Terima kasih kepada Bapak Turah atas materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sesi pertama akan dibuka untuk 3 orang penanya. Kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, dipersilakan menyebut identitas terlebih dahulu kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ya. Muskatul Walidawi Salam. Astuti. Saya ingin bertanya kepada Bapak Turah, bagaimana cara mengatasi pasang surut sebuah teater lokal atau pelajar? Bisa diulang, suaranya putus. Bagaimana cara mengatasi pasang surut sebuah teater lokal atau pelajar? Halo? Suaranya putus sih. Mungkin bisa diulang yang lain, coba. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi pasang surut eksistensi teater pelajar? Halo, halo. Putus ini kayaknya. Iya, Pak. Ya, bisa diulang. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi pasang surut teater pelajar? Pasang surut eksistensi teater pelajar. Oke. Langsung dijawab apa nunggu dulu? Bapak kersane kepripun? Langsung dijawab apa nunggu yang 2 sekalian? Langsung dijawab aja. 2 pertanyaan lagi. Oh iya. Terima kasih. Untuk bagaimana kita menjaga eksistensi untuk terutama kawan-kawan teater SMA, itu memang salah satunya ya kita dari kawan-kawan jaringan teater pelajar itu mereka membuat satu forum latihan bersama, kemudian mereka sharing di situ, dan mereka juga terkadang memberikan satu stimulus antar satu kelompok dengan kelompok lain, itu dengan bagaimana mereka mencoba mendatangi kelompok-kelompok dari SMA satu ke SMA yang lain atau teater satu ke teater yang lain, itu mencoba memberikan satu dorongan atau spirit kepada kelompok lain dengan cara mereka datang dan berkunjung, kemudian coba
ketika nanti ada regenerasi atau adik di SMA mereka yang ingin ikut ekstrakurikulernya teater itu tersebut, mereka datang bersama-sama, kemudian mencoba memperkenalkan dari perwakilan teater tersebut untuk memberi satu wacana bareng-bareng, wacana bersama bagaimana teater itu begini, dan lain sebagainya. Itu salah satu, dan ada hal lain yang memang yang paling penting dalam menjaga eksistensi terutama di SMA itu bagaimana kita nantinya kalau teman-teman di SMA itu harus berimbang gitu. Jadi antara sekolah dan berteater itu harus berimbang. Karena apa? Kalau banyak hal contoh yang memang ini sering terjadi ya, kalau kawan-kawan teater SMA itu kalau banyak yang tidak berimbang, itu akhirnya mereka tidak diperbolehkan untuk ikut ekstrakurikuler itu. Gitu. Jadi ketika ini memang lebih ke personal sebenarnya, tapi ini sangat berpengaruh sekali. Jadi keterpengaruhan tentang eksistensi personalnya itu nantinya akan mempengaruhi kelompok. Jadi bagaimana kawan-kawan di SMA, di teater itu sendiri bagaimana mereka harus menjaga keseimbangan itu antara sekolah dengan berteater. Gitu. Jadi ini sulit memang, ini sangat sulit. Gitu. Tapi ini memang harus dilakukan karena memang ini secara personal kalau teman-teman di SMA itu tidak menjaga ruang pendidikannya ataupun menjaga prestasi dalam ruang pendidikannya itu ya hanya mereka banyak yang tidak diperbolehkan ikut untuk ekstra itu. Itu salah satu faktor ya bagaimana untuk menjaga eksistensinya ya harus berimbang antara sekolah dengan ekstrakurikuler itu sendiri. Ini sebuah pilihan juga. Dan satu hal lagi yang memang ini menjaga eksistensi dalam ruang teater di SMA yaitu terus beri lulus atau ruang prestasi yang bagaimana akhirnya dibanggakan sekolah dan juga dibanggakan oleh personal di kelompoknya itu masing-masing. Jadi kawan-kawan di SMA ini memang harus sering istilahnya berlatih, kemudian melakukan pementasan itu sebagai ruang untuk sharing tentang kekaryaan itu. Gitu. Jadi untuk menjaganya ya memang benar-benar harus itu dari internal sendiri, bagaimana eksistensi dalam minimal mereka punya program yang jelas dalam 1 tahun mereka harus pentas berapa kali, dalam 1 tahun mereka ada pentas kecil-kecil berapa kali. Gitu. Dan untuk menjaga itu ya memang perlu intensitas secara personal dengan apa? Yaitu dengan keseimbangan itu sendiri. Untuk hal-hal lain yang memang bisa dilakukan ya memang itu faktor eksternal dan itu tidak semuanya bisa. Begitu. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya penanya kedua. Saya mau bertanya, Pak. Nama saya Ristika. Saya mau bertanya mengenai seiring berjalannya waktu, adakah perbedaan sutradara dan aktor zaman sekarang dan zaman dulu? Sudah, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Saya ingin bertanya, Pak. Oh ya, monggo silakan.
Perkenalkan, nama saya Iksan. Saya ingin bertanya, bagaimana cara meregenerasi para pemain agar seni teater itu tetap berkualitas? Halo, bisa diulang? Halo, halo. Halo, Pak. Ya, bisa diulang aja. Putus-putus. Bagaimana cara meregenerasi para pemain agar seni teater itu tetap berkualitas? Halo, halo. Putus-putus ini. Aduh. Iya, Pak. Bisa diulang nggak itu? Bagaimana cara regenerasi? Bagaimana bermain apa tadi? Regenerasi agar teater tetap berkualitas. Oh, iya. Salah satu cara agar teater tetap berkualitas, ya kita harus melihat teater yang lain. Gitu. Jadi ini sebagai ruang yang bisa ditinggalkan dalam arti ketika kita ingin membuat satu pertunjukan yang bagus, ya kita harus melihat pertunjukan yang lain gitu. Sebagai tolok ukur bagaimana kita melihat kelebihan dan kekurangan. Karena apa? Kalau kita tidak bisa melihat pertunjukan kelompok teater lain, ya kita juga tidak akan tahu. Halo? Halo, Pak. Halo? Halo. Itu ya. Kualitas itu sampai dengan gimana sih caranya kita bisa menunjukkan kualitas kita dalam pertunjukan, harus melihat pertunjukan lain, bagaimana kita bisa tidak akan bisa lepas kita bahwasanya yang penting punya aku pentas dan lain sebagainya. Aku urusan karo liyane, enggak mau berurusan dengan yang lain, ya enggak bisa begitu. Justru malah salah satu yang memang bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas kita dalam pertunjukan kita, ya kita memang harus menonton pertunjukan yang lain. Tolok ukurnya, bagaimana kelebihan dan kalau kelemahan atau kekurangan terapkan dunia itu, dan yang untuk bisa seperti yang dinyatakan tentang berkualitas itu, wacana kita harus
banyak hal gitu. Jadi tidak hanya melulu dalam ruang teater saja, tapi kita harus juga punya ruang belajar yang lain. Karena salah satu pembelajaran dalam teater itu ya bagaimana kita memaknai hidup diri, apa yang dalam teater harus dengan kesadaran. Itu. Jadi ketika kita di atas panggung, ya betul, tapi memang acting yang kita lakukan adalah dengan kesadaran. Apapun yang kita lakukan di atas panggung itu dengan kesadaran. Bagaimana kita menciptakan berlatih, dan terus berlatih. Tubuh kita itu akan mencoba untuk istilahnya itu beradaptasi gitu loh nantinya. Kesadaran itu muncul tidak hanya dalam pikiran kita atau rasa kita, tapi tubuh kita juga akan menyadari apa yang harus kita lakukan di atas panggung. Jadi salah satunya adalah ketika kita memerankan seorang tokoh, yang usia 40-an ini memerankan tokoh yang usianya sekitar 70-an. Ya memang kita harus benar-benar sesuai dengan penokohan itu. Usia 70 itu harus bagaimana, suaranya bagaimana, tingkah lakunya bagaimana. Dan itu kita bisa belajar dari siapapun. Dalam artian siapapun adalah orang-orang yang memang usianya memang benar-benar sudah di usia yang sesuai dengan penokohan kita. Usia 70 itu. Misal kakek kita, atau kakek tetangga kita, atau kakek saudara tetangga kita amati di situ. Jadi apa yang mereka lakukan, gaya bicara, dan nanti akan muncul yang diharapkan adalah kakek yang usianya 70 itu bukan kakek yang kemarin kita lihat, tapi kakek yang muncul adalah kita yang menjadi kakek usia 70 itu. Jadi ini lebih kita itu sebagai tidak menjadi gitu. Jadi kalau kita menjadi itu kita seperti kakeknya 70 yang kita lihat atau kakek siapa. Tapi kalau sebagai itu lebih ke kita. Jadi kita yang usianya 70 itu seperti apa? Gitu. Itu yang baik itu. Jadi salah satu hal-hal yang memang untuk menciptakan kualitas terhadap diri kita ketika kita bermain, ya dari situ. Puncaknya adalah benar-benar kita tidak hanya sekedar menjadi, tapi kita sebagai. Mungkin itu teman-teman. Yang pasti untuk menjaganya kita harus latihan. Ada yang namanya latihan dasar, itu ada vokal, ada olah tubuh, olah rasa, itu ya. Itu memang itu ada beberapa teknik-teknik yang memang harus dipelajari dan itu tidak boleh berhenti. Jadi setiap hari memang kita harus mencoba untuk berlatih terus-menerus. Baik itu olah tubuh, olah rasa, pernafasan juga. Jadi tidak boleh kita istilahnya meninggalkan itu, karena kalau kita meninggalkan pelatihan-latihan itu ya kita akan kesulitan lagi kalau kita nantinya akan berperan menjadi siapapun di situ. Gitu sih teman-teman. Selanjutnya penanya terakhir yang ingin bertanya, silakan memperkenalkan diri. Kak, saya ingin bertanya. Perkenalkan, Ya. nama saya Rizka Dwi Pramudia. Saya ingin bertanya, seiring berjalannya waktu, adakah perbedaan sutradara dan aktor zaman sekarang dan zaman dulu, Pak? Terima kasih. Oh ya.
Sebenarnya tidak ada perbedaan secara spesifik ya, karena perbedaannya itu memang sudah dibedakan oleh peran dan tanggung jawab. Jadi peran sutradara punya tanggung jawab masing-masing dan peran pemain juga punya tanggung jawab masing-masing. Jadi yang paling sulit itu sebenarnya adalah peran tugas sebagai aktor atau pemeran itu. Karena ya tadi itu dia harus belajar, harus berlatih terus-menerus, dan dia harus bisa benar-benar menguasai dan akhirnya bisa menjadi sebagai itu, bukan menjadi. Tapi kalau saudara itu lebih, karena dia hanya lebih memilih tentang konsepsi pertunjukan nanti, terus kemudian mengelaborasi dari setiap pemain itu, dan kemudian lebih pada istilahnya mengorganis dari keseluruhan tim itu, baik itu pemain, tim artistik, dan semuanya yang terlibat di dalamnya itu diorganis oleh seorang sutradara. Tapi perbedaan secara perannya dulu dan sekarang sama, karena mereka sebenarnya punya tanggung jawab. Yang sedikit membedakan adalah bagaimana tiap perannya itu memang ada persentase. Kadang-kadang kita sebagai pemain itu juga harus menjadi sutradara. Sutradara siapa? Ya, sutradara dirinya sendiri. Dan kita sebagai harus menjadi siapa? Ya harus menjadi pemain itu sendiri gitu. Jadi ini tidak bisa kita tolak ya, bahwasanya kita sutradara ya memang harus benar-benar tahu apa yang harus dilakukan pemain. Jika pemain yang memberitahu, dan pemain itu harus menjadi sutradara pada dirinya sendiri. Karena apa? Ya karena dialah yang nantinya akan melakukan semua yang dikatakan oleh sutradara. Ketika kita ada urusan, gini, kalian bikin pertunjukan, udah latihan dan lain sebagainya, kemudian pentas, kalian salah satunya jadi sutradara, yo kalian mau tinggal ngopi, mau tiduran aja udah selesai sebenarnya, karena tugas Anda sebagai sutradara udah selesai di situ. Ketika sudah pentas ya sutradara udah lepas. Sekarang tanggung jawab para pemain dan tim yang ada di situ. Jadi peran yang memang agak berimbang itu di situ. Perbedaannya ya sudah ada dari dulu, memang perbedaannya adalah itu punya tanggung jawab masing-masing. Ada perbedaan yang signifikan, tapi yang kalau urusan perannya, peran sutradara dan peran aktor itu lebih di situ. Bagaimana kita sebagai aktor juga menyutradari diri kita sendiri, dan sutradara adalah sebagai aktor bagi kawan-kawan yang lain. Dan kita sebagai sutradara nggak tahu aktor harus gimana kan juga lucu. Dan kita sebagai aktor nggak tahu apa yang diinstruksikan sutradara kan juga lucu. Jadi persamaan tipisnya di situ. Tapi perbedaannya jelas, itu lebih pada tugas dan tanggung jawab masing-masing ya. Tapi kalau ngomongin tentang dulu dan sekarang, ya sama aja. Mereka sudah punya tanggung jawab masing-masing. Itu. Ini yang pokok poinnya sebenarnya sutradara juga harus menjadi pemain, dan pemain juga harus menjadi sutradara untuk dirinya sendiri. Gitu. Begitu. Ada lagi mungkin? Ada lagi atau cukup? Saya karena tidak ada yang ingin bertanya,
Terima kasih kepada Bapak Tura atas jawabannya, sangat jelas dan bermanfaat. Berikut ini adalah kesimpulan dari bincang-bincang pada sore hari ini, yaitu eksistensi teater di Kerasidenan Halo? Ya, Maaf tadi terpental. Saya akan membacakan kesimpulan dari bincang-bincang pada sore hari ini. Eksistensi teater di Kerasidenan Surakarta dimulai pada tahun 1980. Kurang lebih terdapat 28 teater di Solo yang berada di ranah universitas dan terdapat kurang lebih 20 kelompok teater pelajar, sedangkan untuk kelompok teater profesional terdapat 15 kelompok. Selanjutnya adalah acara penutup. Penutup akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana, yaitu Saudara Nasiruddin Al-Mustafa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih waktunya. Terima kasih kepada Bapak Caroko, Bapak Tura, telah menyampaikan materi. Semoga dengan materi tersebut kita dapat mengambil manfaatnya. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Apabila ada salah dalam pengadaan kegiatan hari ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Tura yang telah memberikan informasi yang bermanfaat kepada kita semua. Untuk mengakhiri acara pada sore hari ini, marilah kita mengucapkan adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Akhirnya saya Ratna Latifa selaku moderator mohon undur diri. Bila ada kesalahan kata dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak.